Kanca-kanca, dipun tepangaken nami kula Diah Wulandari, NIM Pokasan Swida 6 saking Prodi S1 Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Video menika damel jangkepi tugas mata kuliah Folklor Jawi ingkang dipunampu dening Dr. Andes Sukarman MSI. Ing video menika bakal bahas babagan pecet samandiman ingkang khas saking Kediri. Kanggo sabanjure kanca-kanca bisa cek videone mawon nggih. Sugeng mirsani. Sugeng rawuh ing Kutha Kediri, salah sawijining kutha ana ing tlatah Jawi Wetan. Kutha Kediri nduweni warisan budaya kang adiluhung. Salah sijine yaiku pecet samandiman. Pecet samandiman menika ora mung pecet biasa, nanging ing jaman biyen dipercaya yen pecet samandiman iki ana kaitane karo Dyah Ayu sangga langit. Kanggo sabanjure bakal dijelentrehake babagan pecet samandiman menika ing video kula. Sugeng mirsani. Saderengipun dipuntepangaken kula Diah Wulandari saking UNESA Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Kula badhe nyuwun pirsa babagan pecet samandiman sakmenika. Panjenengan asmanipun sinten? Bapak Muhammad Hanif. Nggih, Bapak Muhammad Hanif. Saking pecet samandiman menika wonten asal usule napa mboten, Pak? Kalau kita samandiman itu kan ada perpaduan antara Kediri dan Ponorogo. Salah satunya kalau di Kediri itu sejarahnya kan pada waktu Dyah Ayu sangga langit itu kan anaknya Raja Kediri. Dan pada waktu sangga langit itu kan tidak bisa main lah serba. Makanya Kediri itu. Disitulah akhirnya adiknya Gus Kudu tidak bicara koniki kesak nih melihat tatanya kemarin kalau nggak ada yang lama. Akhirnya berinisiatif beliaunya itu pengen lucu lah diam-diam. Akhirnya sing pantas siapa yang berkelana. Waktu berkelana itu akhirnya di bantaran angin di Ponorogo. Singkat cerita, akhirnya di sana di suatu ketika ada pembukaan keprajuritan, atau tentara sekarang. Dia masuk di sana, dia diterima. Dari situlah dari sekian prajurit itu yang kita muncul gerakannya kan apa itu? Bagus gitu. Akhirnya sampailah dia punya gelar Pujanggono. Oh, nggih. Pujanggono. Kalau di Mojopahit ada kacamata. Nggih. Kalau di bantaran Ponorogo itu Pujanggono. Nggih, Pujanggono. Di situ. Disitulah akhirnya mereka sering ketemu. Nggih. Disitulah atraktif. Akhirnya disampaikan yang Kediri konolone Cahayu cantik. Dia memang enak Islam Marno. Dia melamar bagaimana supaya tidak diketahui. Akhirnya memakai topeng. Topeng. Pentulan ya. Makanya kalau orang bilang ganungan. Kalau di Kediri namanya pentulan. Tanyakan. Setelah akhirnya datang ke Kediri, singkat cerita dialoglah dengan sangga langit. Di Kaputren di Kerajaan Kediri. Intinya dia ingin melamar sangga langit. Bicara ngalor itu nyetan bulon, akhirnya si ayahanda itu tak pernah tahu ya suaranya. Dia didatangi. Dibukalah topengnya. Akhirnya di situ besar ke orang aja. Kakakmu sendiri kamu lamar. Setelah sabdo, akhirnya dia bercerita. Sakjane Reni iki aku dikongkon disuruh oleh Prabu Sarjono. Disuruh lah. Kayak memang itu disuruh karo rajamu.
Yen nang sih akhirnya Songgolangit dengan ayahnya itu berdiskusi di dialog. Ini caranya supaya orang yang melamar perempuan dijadikan saudara dan laki dijadikan suaminya. Ya, disitulah membuat titian sayembara. Siapa yang bisa memberikan tontonan yang dijadikan bumi ini yang tidak ada. Tontonan ini tidak berpijak pada tanah, nambah lemah. Disitulah akhirnya persyaratan itu disajikan. Akhirnya mereka pulang ke Ponorogo Wanarani. Apa yang permintaannya dari Kediri itu disampaikan, minta tontonan yang tidak berpijak pada tanah. Saya cerita tentang Kediri ini. Jadi ada versi lain kan ada. Setelah itu pulang itu mereka rembukan akhirnya berseliti lah. Kayak biar kan berseliti. Minta tunjuk yang agung, yang kuasa. Itulah mereka punya gambaran langsung mendapatkan pedot, besi, dan bambu. Akhirnya persyaratannya dimungkinkan bisa akhirnya berangkat ke Kediri mau melamar karena didengar dengan kerajaan kecil-kecil akhirnya melamar di tengah jalan. Akhirnya mereka ketemu pas-pasan gapraan ketemu terjadilah perkelahian gelut. Ini kok saking pundi kali pundi? Ya punya Singobarong dari Lubuk Blitar, Kulos Lengi dari Gunung Wilis. Intinya mereka juga raja-raja ini. Ini kalau di Kediri ini Wonoswandono, ini Bujanggono, ini Kepangnya, ini Celeknya, ini Singobarong. Ini yang ada 5. Akhirnya disitulah berangkat ke Kediri. Raja-raja yang kiri kanannya berani. Mau kalah Singobarong dari Lubuk Singobarong kan. Di situ berperang. Ini cerita ini saya kaitannya dengan Kediri. Setelah disitulah gelut. Pada waktu gelut itu kalau Wonoswandono keteter. Tapi pada waktu kalau di Kediri pecut sama Diman juga kita punya yang dibawa oleh Bujanggono. Tapi kan Wonoswandono. Lah, saya bercerita tentang Kediri pada waktu hampir kalah. Wonoswandono ini dikasih pecut dengan Bujanggono. Ini terjadilah kontroversial di kedua pihak sama sekarang. Cuma disitulah akhirnya disamblek nih kalah si Bujang semua kalah. Wes lagi aku ngelamar besar. Ngelamar ini dari raja-raja ini dijalih tontonan jalan Kepang. Jalan Kepang kan tidak menyatakan mulai Balongan, Celengan. Kalau Balongan yang di atas, kalau Celengan kan di bawah ini. Kalau udah lebih kalau jangan udah dari situlah akhirnya tontonan itu cerita tentang jadi punya cerita Songgolangit Patemboyo menceritakan tentang pelamaran Wonoswandono di Kediri itu yaitu ceritanya. Lek ngomong Kediri jaranan ya, jaranan itu karena Mbak Pecut berkudanya tadi. Ya kalau sama sekarang dulu kita punya gandungan Bujanggo ini Mbak Pecut. Namun dengan kemajuan zaman, nah sekarang kan banyak mengklaim. Kalau di Kediri namanya Pecut sama Diman. Itu yang panjang-panjang itu yang ini yang di atas ini. Kalau di Ponorogo yang itu yang kecil-kecil. Jadi dengan nama yang sama, dengan cerita yang bersama, cuma bedanya pusakanya. Nah, disitulah kalau di Ponorogo banyak yang dimunculkan rioknya. Kalau di Kediri itu kuda lumpurnya dengan Pecut sama Dimannya. Jadi harus dijelaskan. Kalau kedua saling mengklaim, ya kalau kita ngeklaim, lambian piye nglamarmu Kediriku. Apa yang berani? Kediri raja besar. Yang melamarkan kan adik. Dan akhirnya Pecut itulah sampai sekarang jadikan legenda.
tetangga. Kalau orang awam kadang Pecut Samandiman punyanya Wonosobo, benar. Tapi pada waktu kalahnya tulisannya kan diberikan. Iya. Di PLN itu tetap dibawa. Itu kaitannya dengan Kediri. Iya. Tapi kalau bicara dengan itu, kita akan tidak ada habisnya. Iya. Diklaim, saling mengeklaim. Tapi kita punya cerita sendiri Kediri tentang persamaannya. Tapi fisiknya kalau di Ponorogo yang itu harus dipahami ya. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang Pecut Kediri sudah dikembangkan dan kita sudah dihadirkan. Nanti ada Kalau saking Pecut kalau wau niku wonten ciri khasnya piyambak napa? ada kita ciri khas warnanya ungu Oh. dengan panjang 3,5 meter paling pendek dengan panjang sampai 12 meter. Panjang ininya, Iya. kali Pecutnya. Ya, dan harus dibunyikan loh ini. Oh. Ya di Ponorogo itu memang benar, dan antara Ponorogo dengan Kediri ada kaitannya sejarah. Nggih. Nah kita yang jenderal kan kuda lumpurnya jarannya Nggih. dengan cerita Songgolangi Pak Temulu. Kalau di Ponorogo ya Nggih. kita punya bersama dengan yang sudah diadakan mulai tahun 2017. Kita pernah kejuaraan tingkat Jawa Timur. Nah kemarin tahun 2002-2003 kejuaraan tingkat nasional, bisa dilihat di YouTube. Nggih. Nah itu bedanya di situ. Nggih. Dan kita sudah diangkat dengan bentuk warna sabun. Kita tidak seperti itu punya Ponorogo. Berarti yang gade Kediri ngoten niku lorek-lorek Yang ngoten. ngomong itu. Menawi saking Ponorogo menika wonten pentolan. Ya, itu bedanya. Kita tidak mau mengenai itu dengan kita berbeda karena ya memang dulu karena itu. Nggih. Nah, karena orang dulu itu kadang dibentuk di Kalasi. Nggih. Nggak pernah Mas kan karena di kuno. Bukan ini banyak budaya itu diklaim dengan kota lain, daerah lain. Ini yang bahaya. Nggih. Suatu contoh ya memajukan Malaysia, Nggih. tahu Jepang, enggak lah. Nggih. Dengan keris, dengan batik itu kan lah itu kalau pemerintah sendiri tidak segera menjaga budaya ini. Salah satu contohnya kita tadi itu kalau di Kediri itu terkenal Jawa. Nggih. Tapi kita punya juga sama, teman sama, dan kita sudah mengadakan kejuaraan tingkat nasional 4 kali. Kemarin di Bima bulan November, terus di bulan Desember di Turki. Bisa dilihat di YouTube-nya. Sama menika saking Pecut Samandiman niku wonten iringane napa namung kadang pecut mawon? Ada, bisa dilihat. Ada di YouTube atau di Facebook saya, nanti tak kasih. Bisa dibuka di sana kegiatan kami di Pecut Samandiman Kediri di YouTube. Di Facebook saya ya ada, tapi kalau TikTok satu kadang-kadang ya enggak begitu naikkan, karena lebih baik di YouTube. Apa itu di Facebook saya, nanti saya kasih akun nama saya, kita bisa buka-buka bahan-bahannya di situ. Itulah kira tentang bersama Diman yang sekarang sudah dihadirkan milik Menawi saking panjenengan niku saderengipun ngedekaken Pecut Samandiman niku saking panjenengan napa wonten? kebetulan saya mulai tahun 98, 26 tahun yang lalu saya mendirikan jalan di kampung saya. Di mana? Di masa sini 9 tahun. Nggih. Tahun 2006 karena dengan teman-teman akhirnya saya dirikan tahun 2006 jalan sekota Kediri namanya Wahyu Hidup. Wahyu Hidup. Ya, saya selaku penasihat sekarang, dulu pendirinya saya. Disitulah mulai itu saya ketemu dengan pemujud. Ya, akhirnya mulai tahun 2017 itu pernah mengadakan kejuaraan. Namun tahun 2014 saya pada di Paris 2014
gelas pecut Mandiri. Akhirnya tahun 2002 kemarin dihadirkan oleh pemerintah Kota Kediri. Nah ini, jadi kalau awam punya anak benar tidak salah, tapi kita punya cerita sendiri. Nah sekarang pecut banyak, pecut itu multi, bisa di bandengan, bisa di macan-macan semua, itu dan lupin, di reyok, di tiban, di barongsai. Jadi pecut kita akhirnya multi, banyak ya, akhirnya karena bisa digunakan, akhirnya perkembangan sangat besar dengan tepat dan saatnya kita sering mengenal. Bisa dilihat nanti di YouTube bersama dibuka itu, kita mulai ada Sumatera itu banyak sekali, ada Lampung, Palembang, Merangin, Jambi. Kalau di Kalimantan ada Buntang, ada Kutai, ada Samarinda, di Balikpapan. Kalau di Papua itu ada Timika Papua. Kalau di barat ini perkembangan mulai Banyuwangi, mulai Bali, ini persiapan Bali, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, kota Kabupaten Malang sampai Batu, Blitar kota Kabupaten, Trenggalek, Ponorogo, sampai Ngawi sampai sampai Demak. Itu kalau dari arah utara itu ada Gresik, ada Surabaya, ada Sidoarjo, ada apa ya? Itu Mojokerto, ada lagi Jombang, mulai dari Nganjuk, itu banyak Nganjuk, ada ada Gunung Kidul, ada Jawa Tengah banyak, ada Solo, ada Semarang kota kabupaten, banyak. Dan itu bisa dilihat di pertandingan ada di YouTube, bisa dibuka aja. Pecacaman di mana? Saat ini wonten pakemnya apa mboten? Kalau kita punya pakem, cara pemukulan nggak sama dengan pecetan. Kita punya gaya yang berbeda. Terus pun ini Pak? Ya dengan gaya pecut panjang. Di tempat yang tersulit pun kita bisa membunyikan. Tidak semua orang bisa menggunakan. Kita mulai di dalam air, masuk air, mulai di kamar kecil harus bunyi. Terus sama nih wonten latihannya Mbak? Ada, nanti Jumat Sabtu ada di saat tempatkan di Tirtaudan. Oh, Tirtaudan itu? Ini dekat. Oh, kalau Sabtu sore sama Jumat sama Sabtu. Terus wonten latihannya Mbak damel pecut ngaten. Ada. Terus berarti saat menikah panjenengan sampun dangu nggih niki pecut saat menikah. Enggak. Pecacaman diman saat menikah niku sifatipun sakral napa damel hiburan mawon. Ya kita dibuat sakral juga bisa, dibuat hiburan bisa, beda-beda sesuai dengan konsep. Untuk tari-tarian. Damel tari ngoten niku nggih tetep sami ingkang 12 meter mawon. Boten ada 3,5. 3,5. Tapi lek damel hiburan ngoten ingkang 12 meter. Untuk kita pakai untuk menarik berat 5 ton juga bisa. Tarik mobil. Asale saka pecut niku saking napa Pak? Saking rapian apa? Ada benang siet, rapian, ada kayu ya. Kayu? Iya kayu. Damel untuk pegangan. Oh, pegangan. Ada rapian juga ada benang siet. Itu juga ada. Banyak kok sekarang. Jadi secara pembuatan pun bagus pun ya? Ada, kita ada pembuatan. Ada cara biasanya pun panjenengan damel piyambak napa anak-anak yang buat. Oh, ada pembeli. Tapi kalau ada di sini mau pembeli karena kadang kita ya sesuaikan dengan anggaran pasien kan. Pecut itu mungkin
harga 150, 100 sampai 2 juta seperti itu. Iya. Ya, terus damel piyambak damel dijual malih. Mungkin harapannya panjenengan damel pecel samandiman kangge kanca-kanca ingkang tasih muda. Terus pundi? Ya, harapan generasi muda ini jangan sampai meninggalkan budaya kita, karena itu adalah jati diri bangsa itu adalah budaya. Itu harus dipertahankan. Karena dengan zamannya teknologi seperti ini, itu kita bisa mempertahankan tanpa ulur dengan pemerintah juga bisa. Kita sering keluar kota oleh Jakarta, setiap dekat kita sering bisa dilihat di Ya menikah sampai cekak bulan ya, buatan sampai cekik pimawan, sama menikah sampai cekak. Ada nuan-nuan ya Pak. Kediri, kau selalu di hati, tempatku berdiri, tempatku berdiri.